Halo Halo guys. guys, jadi hari ini di video ini kita mau cerita perjalanan lahiran Gyozora. Sekarang anaknya udah 7 bulan. dan kita baru bikin. Sebenarnya udah pernah bikin, tapi filenya hilang. Jadi kita retake. Jadi kita usahain untuk posting sebagai penutup tahun 2024 ini. Oke, perjalanan yang panjang waktu itu karena kita lumayan picky soal rumah sakit, metode persalinan, dokter. Sampai akhirnya kita udah memutuskan di rumah sakit A dengan dokter A, metodenya sesar. Kenapa sesar? Apakah ada indikasi? Sebetulnya nggak ada. Tapi memang atas pertimbangan yang cukup banyak gitu. Nah, satu dan lain hal akhirnya kita memutuskan untuk sesar. Waktu itu sih kondisinya semuanya harusnya aman, cuman ada lilitan aja. Di kontrol terakhir kita udah jadwalin tanggal sesar. Kontrol terakhir itu 37 minggu. Itu dokternya nanya, kalau semisal sebelum tanggal tersebut udah ada indikasi mau lahiran, itu mau sesar saat itu juga atau mau coba normal, dan kamu waktu itu jawabnya mau coba normal gitu. Jadi aku cuman ngebatasin kayak tanggal 14 Mei, jadi gue lahirkan 14 Mei itu sesarnya gitu. Tapi kalau sebelum itu kayaknya udah ada kontraksi mules-mules, ya aku bakal coba normal dulu gitu. Jadi aku lahiran tuh pas banget masuk 38 minggu. Pokoknya kita kan sebelum itu udah sempat ikut yoga, ikut kelas persiapan persalinan, terus kelas ngurus baby newborn gitu-gitu kan. Patokan aku tuh kalau ada rembesan ketuban, ada flek atau mules yang udah intens 5 menit sekali, itu segera ke rumah sakit. Nah, sampai tanggal 13 Mei ya, itu belum ada. Aku dijadwalin operasi itu tanggal 14 Mei jam 9 pagi. Jadi kita tanggal 13 Mei malam itu check in dulu ke rumah sakit untuk persiapan. Waktu tanggal 13 malam itu kita masuk kan ke rumah sakit jam 7. Pertama kita CTG dulu, dicek kontraksi. Terus dicek kontraksi itu setengah jam ya kan. Di situ posisinya itu di luar ruang persalinan. Jadi kayak aku mendengarkan, kita berdua sih ya, kita ngedengerin ada yang lagi lahiran gitu. Aku memang gak nyaman pada saat di CTG karena emang udah gak biasa tidur telentang kan. Terus pas udah selesai CTG, susternya nanya, "Bu, ada mules gak?" Terus aku bilang, "Nggak ada." "Emang beneran gak mules-mules?" "Enggak sus," aku bilang gitu kan. Terus susternya tuh kayak bingung. Habis itu susternya ngomong kan, akhirnya yang ngomongnya, "Bu, ini ibu udah kontraksi 4 menit sekali." Terus aku sama dia kayak, "Hah? Kita tuh udah by the way, fun fact, kita sebenarnya nge-vlog waktu itu. Tapi gara-gara momen si Bidan itu ngomong, "Aku udah kontraksi 4 menit sekali." Langsung dek, buyar semua. Itu kan aku berarti udah tanda-tanda mau lahiran dong. Sedangkan aku jadwal operasi tuh besok banget. Terus aku kayak, gimana nih, mau coba normal atau sesar? Tapi jujur aku udah nggak siap mental sih kalau itu harus normal. Dan itu H-1. Jadi bayanganku pada saat masuk rumah sakit, ya udah gue sesar gitu loh. Terus susternya juga bingung, susternya nelfon lah dokter objinku. "Dok, pasien dokter yang besok sesar, ini ibunya udah kontraksi 4 menit sekali tapi gak ngerasa apapun, katanya gak mules. Terus dokter lagi di mana?" gitu. Terus dokternya tuh lagi jalan-jalan gitu loh pokoknya. Akhirnya disuruh sama dokternya untuk cek dalam dulu, karena kan gak tahu nih udah ada pembukaan atau belum. Terus pas dicek ternyata udah ada pembukaan 1-2 ya. Dan setelah itu memang udah ada flek juga. Terus flek aku di situ makin panik dong. Ini bisa gak ya sampai besok pagi? Jangan-jangan kayak jam 12 malam atau jam 1, mana tahu udah brojol gitu kan. Akhirnya susternya confirm lagi ke dokter, "Dok, udah ada pembukaan." Tapi tuh aku bener-bener gak ngerasa mules gitu. Aku tuh bingungnya di situ. Sampai susternya tuh berkali-kali nanya, "Bu, nggak mules?" "Enggak, kencang-kencang aja," aku gitu doang kan. Tapi gak yang mules keruas-keruas gitu, enggak. Lebih kayak, kalau kita nganggapnya kayak, oh ini si adik lagi gerak. Iya, gitu. Terus udah dari telepon dokternya bilang, "Oke, operasinya maju aja jam 7. Tadinya aku mikir apa jangan-jangan dokternya mau operasi malam itu juga. Aku kayak deg-degan banget. Ini bisa nggak ya sampai besok jam 7? Itu sekitar masih jam 8, jam 9 malam ya. Udah tuh, tiba-tiba dokternya nelfon lagi. Maju jadi jam 6. Dan pas CTG juga kan aku dimintain data-data lab kamu ya. Iya, cek lab terakhir. Sebelumnya kayak ngangong gitu. Kayak, apa sih? Kita udah panik. "Pak, boleh minta ini?" "Iya," tapi nggak ditunjukin sama dia. Nggak aku lakuin gitu. Kayak kita berdua, ini anak pertama, kita nggak didampingin orang tua kan, kayak
aduh ini apa sih gitu, bingung. Sampai akhirnya udah ya kita masuk kamar ya. Tadinya aku puasa subuh, ini aku dimajuin puasanya jam 12 malam. Oh ya, itu ternyata aku dikasih anti kontraksi. Aku minum kan tuh tengah malam itu. Ternyata setelah aku minum itu tuh bener-bener pinggang aku tuh rasanya ringan banget. Gitu ya. Wah, selama ini ternyata aku kontraksi, tapi aku emang nggak nganggep itu kontraksi karena kan ini anak pertama dan aku tuh setiap tanya ke orang ya, kontraksi apa sih rasanya? Kayak mau mens aja. Lah, aku kan mens sudah 9 bulan yang lalu, udah lupa. Sudah jam 4 sempat minum itu ya, minum dikasih kayak jus gitu. Tuh ada tuh juga vlognya nanti kita tampilin tuh. Terus jam 5 diinfus. Oh, itu juga ada cerita lucu juga tuh. Sampai dokter anestesi juga tuh masuk ruangan tuh ngomel-ngomel karena kan aku dikabarin operasi maju tuh tengah malam dan dokternya tuh udah nggak cek handphone. Masuk ruangan tuh kayak, lu bisa nggak sih nggak ngabarin tuh jangan malam-malam? Iya dok, ini pasiennya udah kontraksi tapi nggak ngerasain apa-apa. Sampai handphone dokternya aja tuh ketinggalan. Jadi yang tadinya tuh jadwal operasi paling pagi itu jam 7. Jam 7. Jadi karena dia maju sampai jam 6 ya dokternya tuh jadi kayak miskom lah. Jadi kemarin kita agak telat ya. Malah duluan dokter anestesi, dokter objin kok agak telat. Kamu masih di perut. Iya. Seru nggak di sana di perut? Sempit. Habis itu mungkin jam 6.10, 6.15 kali ya masuk ruang operasi. Aku juga kayak ini sih ngebayangin orang-orang bilang sakit kan disuntik yang apa sih anestesi yang di punggung itu. Aku udah panik banget, dok. Boleh nggak aku pegangan apa gitu kan sampai dikasih bantal. Ternyata ya udah. Emang dokter anestesinya itu seru banget sih dari awal H-1 kita konsul juga kayak enak banget deh pokoknya. Dijelasin nanti tuh prosedurnya, proses pas disuntiknya tuh gimana dijelasin, pakai jarum yang paling kecil, terus rasanya gimana setelah suntikan itu masuk kayak gitu ya. Bahkan dokter anestesi aku tuh kayak yang besok makeup tipis-tipis boleh kok gitu, sampai yang ngebolehin gitu. Itu udah dicek, udah kebas baal, udah akhirnya dimulai dia masuk ya, kamu masuk. Yang aku notice dari cerita orang-orang kan nanti ada momen dimana kamu tuh sesak nafas, nah itu tuh proses bayinya keluar. Ya iya sih kayak, tapi nggak yang sesak nafas banget, cuman kayak perutnya ditekan. Terus udah habis itu bayinya lahir. Wow, cepet sekali proses ini ya. Jadi aku dalam juga nggak ada 5 menit. Iya, jadi dia cepet banget. Aku masuk tuh berdoa, terus udah langsung proses pembelekan. Bayinya keluar, udah terus aku ikut bayinya diukur yang tinggi lingkar kepala. Udah deh, habis itu aku ke recovery room. Di situ aku sempat dikasih Gio dulu. Yang aku kaget adalah ternyata nih anak berat juga karena pas TM3 lumayan ini ya tergolongnya apa? BBJ-nya agak kurang karena aku kan emang sampai 7 bulan 8 bulan tuh masih muntah-muntah. Dan waktu USG terakhir tuh beratnya berapa? 28 29 ya? Iya, 2,8. 2,9. Ya udah bayanganku paling 3 kilo lah kalaupun dia nambah. Ternyata pas diinfoin suster yang pas ngasih Gio berat, aku nanya berapa sus beratnya? 3,3 bu. Alhamdulillah. Proses recovery aku tuh juga hitungannya menurut aku cepat. Aku pokoknya langsung bawa jalan aja, yang penting nggak over, nggak yang bawa ngangkat berat. Aku full pakai korset selama 1 bulan ya. Lahiran selesai. Dia lahir Selasa, Jumat kita pulang ke sini. Jadi pas pulang juga kan ada kesedak sama Lior sendiri. Itu aku pulang juga dalam kondisi kayak panik karena aku itu pas banget mau serah terima bayi, udah mau pulang. Kita pulang sore. Dan kita milih untuk mau ngerawat langsung berdua ya. Tadinya kan ditawarin untuk ke rumah mama kamu. Kita karena di situ banyak kucing. Iya, banyak kucing. Nggak taunya qadarullah malamnya Gio demam tinggi sampai 39, berapa? Pokoknya hampir 40. Terus aku panik banget. Akhirnya mamaku jemput lagi untuk bawa ke rumah sakit tempat dia lahir. Di situ ternyata dia kuning, tapi kuningnya masih batas wajar. Cuman yang concern di situ adalah pipisnya tuh warnanya orange. Dan dokternya curiga ada ISK. Karena dia juga kebetulan fimosis. Nanti kalau yang nggak tahu searching aja ya fimosis itu apa. Akhirnya diputusin untuk sinar. Dan dirawat. Kalian cek urin, ternyata benar hasil lab keluar Gio infeksi. Jadi 3 hari di sinar plus 5 hari dirawat untuk nyembuhin si ISK-nya itu. Sama dokter juga nyaranin, ya nggak harus sunat dini sih, tapi kita nggak tahu tuh demam kemarin tuh apakah dehidrasi karena kebetulan ASI aku tuh juga belum keluar, atau karena si ISK atau fimosisnya ini. Nah yang ditakutkan kalau karena fimosis
siapa tahu bisa jadi demam berulang. Bapaknya juga dari sebelum Gio lahir kayak udah ngomong kalau anak cowok pengen disenatin dari bayi. Ya udah akhirnya Gio sunat dari umur 1,5 bulan. 1,5 bulan. Jadi kalau ditanya trauma lahiran enggak, trauma hamil enggak juga. Aku traumanya lebih ke pasca lahiran itu sih, karena 8 hari itu berat banget, sampai aku tuh juga ke rumah ini tuh gimana ya, kayak Kadang masih ke bawah gitu loh, momen-momen kayak malam-malam gitu, terus kayak dia nangis, rewel, demam, naik turun, sampai ya itu demam tinggi itu. 8 hari, benar-benar sehari 3 kali mungkin ya bolak-balik bolak-balik ke rumah sakit buat antar ASIP. Di situ aku juga nggak bisa egois ya, Gio Mixufor karena Sinar tuh butuh cairan lebih banyak. Makanya waktu itu kita berdua jarang update di awal-awal kelahiran. Masih adaptasi juga, dan kayak ini baru pertama kali punya anak dan langsung dikasih momen itu tuh kan lumayan berat ya. Karena kan yang boleh masuk ke itu kan masuk kayak ruang bayi sakit, picu gitu lah. Walaupun Gio sebenarnya cuma di Sinar doang, nggak ada yang pakai selang-selang gitu, nggak ada, sama infus aja ya. Jadi selama 8 hari itu aku bener-bener nggak megang dia, cuman lihat dari kaca aja, kayak di akuarium aja gitu ikan. Dan aku tuh nggak pernah bisa lama-lama gitu loh kalau nengokin Gio, karena aku pasti nggak kuat. Sedangkan aku selalu dipesenin sama dia, di depan Gio jangan nangis ya, susah gitu. Makanya sampai aku tuh kemarin kita mau balik ke sini pun harus ke psikolog dulu. Banyak lah, panjang lah pokoknya. Tapi alhamdulillah sekarang anaknya sehat, pinter. Mamanya pinter ya. Coba bilang tuh, halo, aku pinter sekarang. Iya, hai. Iya, hai. Aku pinter, bilang. Dulu gimana di infus? Sakit nggak? Nggak tidur sama Mimo Pipo. Semenjak itu akhirnya kita pindah ke rumah mama dan kita sewa baby box. Tapi anaknya tuh belum ada. Anaknya jadi di rumah sakit nggak sih? nangis aja hari-hari itu, ya Allah. Itu deh pokoknya. Apa, itu pengalaman berharga buat kita ke depannya sih. Ya walaupun pasti ada trauma, rasa sedih yang kayak bakal aduh dulu Berbekas. cuman ya baik lagi itu qadarullah ya, kayak udah jadi perjalanan hidup yang harus kita berdua lewatin, dan alhamdulillah udah lewat. Yang penting sekarang sehat semuanya. Waktu itu tuh kita selalu mencari hal-hal positif gitu loh. Kita benar-benar kenal banyak suster, perawat, dan itu semua baik-baik. Sampai aku tuh pokoknya tiap pagi bangun tidur aku selalu WA, Sus, Gio gimana, rewel nggak gitu. Aduh aku pengen nangis lagi cerita itu, gak bisa deh pokoknya gitulah. Terus kayak kita kenal banyak dokter ya, kita coba-coba dokter anak gitu. Dan secara langsung kita juga jadi banyak ilmu juga, karena kan di situ yang sakit nggak cuma Gio, kayak kadang suka nanya kan ini sakit apa, ini sakit apa. Ternyata setelah bayi lahir tuh banyak juga loh hal-hal yang harus kita perhatiin. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang baru punya anak atau yang lagi hamil, semangat. Pokoknya emang punya anak tuh harus belajar terus ya. Belajar terus seumur hidup. Ya, diperluas lagi sabarnya. Udah oke. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita semua. Bisa diambil yang baik-baiknya. Sudah lunas ya hutang aku untuk menceritakan perjalanan melahirkan ini. Oke, segini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye guys. Nah.